قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Hadirin dimulakan, usaha agama ini maksudnya memperbaiki sifat dalam kita dan memperbaiki amalan kita. Kalau hati seseorang itu baik, amalannya baik, maka Allah akan ridho kepada dia. Allah akan muliakan dia. Allah akan bela dia. Amalan baik, tapi kalau hatinya tidak baik, maka Allah tidak suka. Ada orang sholat, tetapi hatinya nggak baik. Sholat dengan malas, maka Allah tidak suka dengan sholatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat dengan malas, akhirnya sholatnya tidak mendatangkan ridho Allah. Kalau sholatnya penuh dengan kekhusyuan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya mendatangkan kesuksesan. Ada orang berjuang, tapi hatinya itu ingin dunia, maka perjuangannya gagal. Minkum man yuridud dunya. Allah SWT menceritakan satu pasukan orang-orang Islam yang sebagian itu ada yang menghendaki dunia, maka perjuangannya itu banyak musibah. Perjuangan yang akan diterima oleh Allah, yang akan dibela oleh Allah itu perjuangan bersih, nggak ada ingin dunia, hanya ingin ridho Allah saja. Kemudian Allah Ta'ala, Allah bercerita mengenai pasukannya Raja Talut. Pasukan ini mau menghadapi pasukan kafir yang besar sekali, yaitu pasukannya Raja Jalut. Raja Talut ini yang merupakan pimpinan umat Islam waktu itu mengatakan kepada pasukannya, ini nanti di depan sana akan ada sungai, kita akan menyeberang sungai. Waktu itu waktu panas, terik, haus. Siapa yang minum dari sungai ini nggak boleh ikut saya, yang tidak minum boleh ikut. Ternyata pasukannya ini nggak kuat pada minum semua. Yang tidak minum cuma 313 orang. Padahal ngadepi pasukan besar. Pasukannya itu asalnya ribuan orang, tapi minum semua. Yang tidak minum cuma 313. Akhirnya Raja Talut berangkat dengan 313 orang ini. Tapi menang mereka. Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin." Karena orang 313 ini punya sifat sabar. Walaupun dikit menang. Orang yang punya sifat sabar nggak minum, padahal airnya tuh di depannya. Nah, ini kan kalau nggak orang sabar nggak kuat tuh. Orang sabar dijamin oleh Allah akan dibantu. Innallaha ma'as sabirin. Jadi semulaikan Allah SWT, sifat hati ini yang kita usahakan mereka. Amal jangan dengan malas. Malas itu membuat amalan kita nggak ada nilai di sisi Allah. Amalannya tujuan akhirat saja, nggak ada keinginan dunia. Kalau ada keinginan dunia nanti nggak ada nilai. Amal dengan sabar, maka kita ini akan senantiasa menang. Nah, sabar itu ada dua, ada sabrun jamil, ada sabar baik, ada sabar kurang baik. Sabar baik itu bagaimana? Oh, saya ini banyak kesulitan, tapi saya sabar saja. Nah, namanya sabar tidak baik, sabar sambil ngomel. Nah, kalau sabar baik itu gimana? Menghadapi masalah-masalah senyum aja, ini sabar baik. Insyaallah kan? Maka semulaikan Allah Ta'ala sifat-sifat dalam yang kita usahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Pertama kali doa. Ya Allah, berikan kepada kami sifat khusyuk di dalam sholat. Berikan kepada kami sifat sabar. Berikan kepada kami keinginan hanya akhirat saja. Berikan kepada kami sifat-sifat yang baik. Karena yang kedua, latihan. Innama sabru bitasabbur, kata Nabi. Sabar itu datangnya dengan disabar-sabarkan. Disabar-sabarkan, lama-lama jadi sabar. Setelah sabar dapat pertolongan Allah. Sumbernya semua sifat-sifat baik itu adalah sifat yakin. Kalau orang itu yakin segala sesuatu yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan semuanya hanya Allah, dia bisa sabar. Maka Allah berfirman kepada nabinya, "Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina." Sabarlah kamu dengan keputusan Tuhanmu. Tuhanmu itu melihat kamu. Nah, kalau orang itu merasa bahwa kesulitan-kesulitan ini dari Allah hakikatnya untuk menguji kita. Allah melihat kita.
kamu dalam kesulitan, kamu dimusuhi orang, Allah tuh melihat kamu. Gak usah kamu resah. Kamu lapar, Allah tahu. Nah, memang Allah datangkan itu untuk uji kamu, sabar apa enggak. Maka timbul sifat sabar. Sumbernya sabar dari yakin. Kalau orang itu yakin, kalau Allah melihat dia, mendengar dia sholat itu menghadap kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci, pasti khusyuk. Orang itu waktu sholat ingat negeri akhirat, bahwa sholat 2 rakaat lebih mahal di dunia seisinya. Sholatnya mesti sungguh-sungguh. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang sholat betul-betul ingat akhirat, jadi khusyuk nanti sholatnya. Tapi kalau sholat ingat dunia nggak akan bisa khusyuk, gelamjar. Orang kalau memandang negeri akhirat, pasti cita-citanya akhirat. Dunia dengan segala isinya ini seperti setetes air di lautan dibanding dengan akhirat. Kecil, dunia ini kecil, nggak ada apa-apanya. Makanya orang iman itu nggak mau kok. Dunia itu nggak mau, maunya akhirat. Karena terlalu kecil. Sudah kecil, pendek, banyak masalah. Kecil, pendek, banyak masalah. Sifat-sifat baik itu sumbernya karena yakin. Yakin kepada Allah, yakin kepada negeri akhirat, ya. Akhirnya sifatnya baik. Kalau orang itu yakin bahwa dia ini hanyalah hamba Allah, tinggal di bumi Allah, nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, timbul sifat tawadhu. Nggak bisa sombong, tuh nggak bisa. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang punya sifat tawadhu, derajatnya diangkat oleh Allah. Kalau orang itu tahu seluruh nikmat itu dari Allah, maka dia akan bisa syukur. Punya sifat syukur. Walaupun dikasih sedikit, ini yang memberi Allah, walaupun sedikit. Walaupun seteguk air, kalau yang memberi itu seorang raja, jadinya mahal. Nah ini yang memberi bukan raja, yang memberi adalah Allah. Maka seteguk air pun syukur. Karena berarti dapat perhatian dari Allah. Walaupun mereka cuman minum kopi, tapi di istana raja, seneng gembira. Nah ini dunia ini istananya Allah. Bagi orang iman minum kopi, minum teh, air putih, syukur di istananya Allah. Insyaallah mereka. Kalau timbul ada yakin, timbul sifat-sifat yang baik. Tapi kalau nggak ada yakin, amalan-amalan agama itu jadi nggak berarti. Sholat nggak ada rasanya, zikir nggak ada nikmatnya, berjuang bukan menambahkan kejayaan, malah menambahkan masalah, karena nggak ada sabarnya, berantem terus. Pokoknya kalau nggak ada yakin, ini musibah semua isinya. Kalau kaya nggak ada yakin, ya musibah, tambah banyak dosanya aja. Kalau miskin nggak ada yakinnya, tambah sengsara, tambah mengeluh terus. Pokoknya sumber segala kebaikan itu adalah yakin. Makanya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, umatku yang awal, para sahabat sukses dengan sebab yakin dan zuhud. Yakin dan zuhud. Zuhud itu nggak senang dengan dunia. Kenapa? Sudah lihat akhirat kok senang dunia. Siapa yang senang dunia itu? Orang nggak mandang akhirat. Kalau orang mandang akhirat nggak akan senang dunia itu. Dikasih gratis pun nggak mau. Oh, nggak mau. Apa dunia ini? Orang yang di depannya itu ada istana dari emas dan ada gubuk dari bambu. Kamu suruh milih mana? Ya nggak usah disuruh milih, ya jelas saya milih ini. Tapi itu bambu itu juga kamu ambil sudahlah. Nggak usah motor-motori aja. Ya dunia itu seperti gubuk bambu itu. Akhirat itu istana dari emas. Mana yang milih? Sudah gubuk bambu, sudah kena rayap juga, sudah mau ambruk. Ya kalau akhirat ini istana emas selama-lamanya. Siapa masuk tidak akan mati selama-lamanya. Dunia ini kalaupun kita ada rumah yang bagus, itu kita masuk, kita yang mati. Walaupun rumahnya bagus, itu nggak akan bagus. Sebentar lagi tua-tua mati. Ya. Tapi akhirat tempatnya enak, orangnya enak selama-lamanya. Umatku yang awal mereka jadi sukses sebab yakin dan zuhud. Ya sebaliknya umatku yang akhir, ini kesimpulannya, rusaknya dengan lemahnya yakin dan senang duit. Itu jadinya.
Maka kita ini belajar yakin supaya sampai timbul perubahan-perubahan sifat. Dai yang sukses itu dai yang ada yakin. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kamu menghadapi tantangan dalam dakwah, katakan hasbiyallah, cukup Allah. Kama yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Maka Nabi diperintah oleh Allah kalau menghadapi masalah, hasbi Allah, cukup Allah. Akhirnya walaupun menghadapi banyak masalah, ya beres semua. Insyaallah kan. Nah, untuk belajar yakin itu bagaimana? Doa terus. Yang kedua, kita mau bersusah payah untuk agama. Yang ketiga, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Terus kemudian latihan terus menerus. Kalau kita ini doa terus menerus, terus mau susah payah untuk agama, terus kemudian sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan, terus latihan terus menerus, lama-lama perubahan sifat, akhirnya datang pertolongan Allah pada kita. Insyaallah kan. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Ini kan hadis-hadis ini santri kan semua sudah ngerti. Tapi bagaimana ini jadi sifat? Walaupun kita ini dibenci orang, dimarahi orang, tetap sayang. Kenapa kamu sudah dimarahi, dicaci maki, tetap sayang? Supaya disayangi oleh Allah. Ini urusan saya itu dengan Allah. Nanti kalau saya marah, nanti nggak disayangi oleh Allah nanti. Nah kalau ini terus dilatih sampai kita ini diusir, dicemberuti, diplototi, masih juga tetap sayang. Nah nanti kita akan lihat bagaimana sayangnya Allah datang kepada kita. Seperti Rasulullah ketika di Taif, dilempari batu, diusir, dicaci maki, tetap sayang dengan orang Taif. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Akhirnya datang pertolongan Allah. Seluruh orang Taif akhirnya masuk Islam semua sampai sekarang.